Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar bagian ketiga dari doa Tuhan Yesus. Dalam doanya, Tuhan Yesus tidak hanya mendoakan para murid pertama, namun juga para murid kemudian atau jemaat, atau mereka ini berkat, mereka ini percaya kepada Tuhan Yesus berkat perutusan yang dijalankan oleh para murid. Dan doa Yesus agar mereka bersatu. Kesatuan macam apa yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya? Tentu kesatuan kasih. Ini yang diminta Tuhan Yesus bagi para murid-Nya. Saudara-saudari yang kasih, kesatuan para murid ini tidak hanya mendapat
contoh atau model dari kesatuan Bapa dan Anak, namun juga kesatuan Bapa dan Anak menjadi dasar, menjadi sumber, menjadi karakter bagi kesatuan para murid, persatuan jemaat. Sebagaimana tadi ditegaskan ya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kesatuan yang ada antara Bapa dan Anak ya, kita ini para murid ditarik dalam kesatuan ilahi. Kita ditarik dalam kesatuan Bapa dan Anak dan diangkat dalam kesatuan ilahi. Atau secara dirumuskan secara terbalik ya, kesatuan ilahi, satuan Bapa dan Anak ya, ini dibawa oleh Tuhan Yesus ya, ke tengah-tengah para murid. Kasih Bapa yang ada dalam Tuhan Yesus ya, oleh Tuhan Yesus dihadirkan ya di tengah-tengah para murid. Saudara-saudari yang kasih, ya, kesatuan jemaat bersifat misioner. Kesatuan di antara kita ya para murid Tuhan ini bersifat misioner dan harus tampak ya kepada dunia ya. Tujuannya supaya dunia tahu bahwa Tuhan Yesus sebagai utusan Bapa, atau dengan kata lain supaya dunia percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, dan juga supaya dunia tahu bahwa Bapa telah mengasihi kita para muridnya sebagaimana Bapa telah mengasihi Anak. Saudara-saudari yang terkasih, juga dalam doa Tuhan Yesus dinyatakan soal kehendak terakhir Tuhan Yesus berkaitan dengan masa depan para murid. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ini kehendak Tuhan Yesus mengenai masa depan kita para muridnya. Di sini Tuhan menghendaki setelah para murid kita semua meninggal ya, berada bersama Tuhan Yesus ya, berada di rumah Bapa. Saudara dan kasih ya, melalui sabda Tuhan ini menyadarkan kepada kita ya soal kesatuan yang dimohon Tuhan Yesus kepada Bapaknya ya, soal kesatuan kasih di antara kita para muridnya ya, kesatuan jemaat, bahwa kesatuan kita ya jemaat ini sangat penting ya. Kita semua harus menyadari ya, kesatuan kita di antara kita ya, ini sangat penting ya, bersifat misioner, mempunyai peranan penting ya. Kesatuan di antara kita ya, kesatuan kasih harus nampak ya, kepada dunia, supaya dunia percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai utusan Bapa, ya. Supaya dunia beriman ya,
kepada Tuhan Yesus dan akhirnya menerima keselamatan, supaya dunia tahu bahwa Bapa ya mengasihi kita para muridnya. Untuk itu mengingat peranan ya, kesatuan kasih ya, di antara kita ini sangat penting, bersifat misioner. Maka kita para anggota jemaat tentu juga harus mengusahakan kesatuan ya, berjuang mengusahakan kesatuan ya di antara kita. Jangan sampai kita ini menjadi biang kerok perpecahan ya, sumber perpecahan, menciptakan perpecahan ya di antara para murid ya di dalam jemaat. Kalau kita para murid bertindak demikian, tentu kita menjadi batu sandungan ya bagi karya Allah ya, karya Roh Kudus sendiri ya. Kita menjadi batu sandungan bagi karya Allah. Tentu kalau kita dalam hidup kita demikian, tentu kita berdosa besar. Maka hendaknya kita sebagai para murid ya, yang telah didoakan oleh Tuhan Yesus ya, supaya bersatu ya, maka hendaknya kita juga berusaha berjuang mengusahakan ya, kesatuan di antara kita. Dan juga dalam novena Roh Kudus ini kita mohon Roh Kudus ya, agar mencurahkan rahmat-Nya supaya kita para murid jemaat, terutama Paroki Santa Monica Krian ini ya, jemaat di sini ya bisa bersatu ya, satu sama lain, hidup mengusahakan kesatuan kasih ya, di dalam Tuhan.